Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, energi yang pertama yaitu energi potensial yang akan kita pelajari. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Rumusnya EP sama dengan mgh. EP itu energi potensial, satuannya joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu ketinggian, satuan SI-nya adalah meter. Contoh soal, perhatikan gambar di samping, tentukan energi potensial yang dimiliki oleh kelapa tersebut. Ya, rumusnya EP sama dengan mgh. M itu adalah massa benda ya. Ini yang 2,5 kg. Jadi massa dari kelapanya 2,5 kg. G itu percepatan gravitasi ya. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian ketinggiannya adalah 4,5 meter. Kira-kira kalau di sini posisinya energi potensialnya berapa? Ya tinggal kita masukkan ya. M-nya 2,5 kali 10 kali 4,5. Kalikan semua akan ketemu 112,5 Joule. Begitu. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. Kemudian M itu massa, satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Ya, contoh soal. Perhatikan gambar di samping, tentukan energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut. Ya, di sini ada sebuah mobil, massanya 500 kg, kecepatannya 50 meter per sekon. Kira-kira berapakah energi kinetiknya? Ya, kita jawab, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah kali 500 kali 50 kuadrat. Nah, nanti 500 kali setengah itu 250. Dan 50 kuadrat itu 2500. Kalau dikalikan akan ketemu 625.000 Joule ya. Atau 625 kilojoule ya. Karena 1 kilo itu 1000. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda tertabrak mobil ini, naudzubillah ya, maka Anda menerima energi sebesar 625 kilojoule. Ya, yang ketiga adalah energi mekanik ya. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena gerak dan posisinya. Rumusnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Hukum kekalahan energi mekanik bahwa energi mekanik itu tetap ya. M1 sama dengan M2. M1 berarti EP1 plus EK1. M2 berarti EP2 plus EK2. EP itu energi potensial ya. Rumusnya tadi MGH. Dan EK itu energi kinetik rumusnya setengah MV ya. Kuadrat. Jadi MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Ya, untuk lebih jelas perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah pohon kelapa. Awalnya benda kelapanya itu diam di titik A, kemudian dia jatuh. Jatuh bebas ya. Artinya jatuh sendiri nggak kena apa-apa, nggak ada yang mendorong. Jika massa sebuah kelapa tersebut adalah 2 kg gitu ya, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik yang dimiliki buah kelapa sampai pada titik B sebesar, jadi kita mencari energi kinetik di titik B di sini ya. Oke, kita cari dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. EM1 sama dengan EM2 ya. Karena di sini pakai posisi A dan B, maka 1 dan 2-nya kita ganti dengan A dan B. Gitu ya. Jadi EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB ya. Di mana energi potensial di titik A rumusnya adalah MGHA. Dan energi kinetik di posisi A adalah setengah MVA kuadrat. Kemudian energi potensial di titik B berarti MGHB plus EKB adalah energi kinetik di titik B yang ditanyakan. Gitu ya. Karena pada awalnya ini diam ya di posisi A, maka V
V-nya 0 ya. Jadi V di posisi A itu 0, diam. Kayak gitu. Nah, karena dikali 0, maka dia menjadi 0 ya, setengah M-nya ya. 0 kuadrat 0 kali setengah M juga 0 ya. Jadi 0 ini. Karena 0 jadi bisa hilang ya. Ininya hilang, terus MGHB-nya bisa pindah ke sini ya. Jadi MGHA min MGHB sama dengan energi kinetik di B. Gitu. Nah, sama-sama MG, maka bisa keluar ya. Jadi MG kali HA itu ini, MGHA. MG kali min HB jadi min MGHB. Kemudian, karena HA min HB, kita bisa tulis menjadi delta H ya. Jadi ini MG, HA min HB itu delta H atau selisih posisi awal dengan posisi akhir. Begitu. Sehingga sebenarnya untuk kasus ini tanpa melalui panjang lebar rumus seperti ini, kita bisa pakai rumus singkat ini ya. EKB sama dengan MG delta H. Jadi masanya berapa? Ini ya yang 2 kg ya. 2 kg. G-nya berapa? Ini yang 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, delta H-nya itu kan dari sini ke sini ya. Nah, sini ke sini itu berubah 8 meter ya. Berarti kita pakai yang 8 gitu. Jadi 2 kali 10 20 kali 8 160 Joule. Begitu. Ya, contoh soal lagi. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, tentukan kecepatan benda pada titik B. Nah, jika massa buah kelapa tersebut 2 kg dan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan kecepatan pada titik B. Di sini ya titik B ya. Oke, mengingat tadi Eka sama dengan MG delta H, gitu ya. Maka kita tahu atau ingat bahwa energi kinetik itu rumusnya setengah MV kuadrat gitu ya. Nah, kalau M-nya kita coret nih, ini dan ini, maka menjadi setengah VB kuadrat sama dengan G delta H gitu ya. Terus dua ini nih pembagian pindah ke sana jadi perkalian ya. Jadi VB sama dengan, VB kuadrat sama dengan 2G delta H. Kemudian kuadrat ini nih ya bisa kita pindahkan ke sana menjadi akar ya. Jadi rumus singkat untuk mencari kecepatan pada posisi B adalah akar 2G delta H. Nah, VB sama dengan akar 2G-nya 10, delta H-nya 8. Dari mana? Dari posisi ini ke sini gitu ya. Jadi 20 kali 8 160. 160 adalah 16 kali 10 gitu ya. Ini menyederhanakan bentuk akar ya. Akar 16 adalah 4 ya. Jadi kecepatan di posisi B adalah 4 akar 10 meter per sekon. Begitu. Jadi di sini kecepatan benda tidak tergantung dari masanya ya. Kayak gitu. Oke, latihan soal. Perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Nanti ini udah ada keterangannya ya, ada keterangannya berapa energi mekanik, kinetik dan potensialnya. Nah, kalian itu nanti diminta ya dengan menggunakan rumus dan perhitungan tentukan energi potensial di titik A, B dan C, kemudian energi kinetik di titik A, B dan C, kemudian energi mekanik di titik A, B dan C, serta kecepatan benda di posisi A, B dan C. Begitu ya. Pakai rumus-rumus singkat yang tadi juga tidak masalah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.